juga menyambut selamat siang dan selamat, tetapi dia tidak pernah terlambat sampai Borobudur, which tata koreografi di atas kostum kesenian tradisional menggunakan kelopok jagung, daun timbar hijau, timbang sak semen. Menggunakan anyaman pandan dan pelemah pisang. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian Korea, Kobro, dan Korea film. Materials used for installation were pandan, open bamboo, and wood pandan. Digital Heritage Village yang terletak 2 km dari kompleks Candi Borobudur. Ayam jago sebagai ikon dari desa ini sejak zaman dahulu digunakan dalam upacara adat Jawa untuk ingkung sebagai simbol ketentreman. Tokoh ayam jago menyambut sang fajar setiap hari, menggambarkan kesetiaan akan komitmen. Semangat ayam diaplikasikan warga Tok Songo untuk tetap teguh dan konsisten memajukan desanya dengan tidak mengesampingkan keseimbangan spiritualitas yang dimiliki. Selamat datang dan selamat siang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim beserta Ibu Franka Makarim.
dan rombongan. Dan juga delegasi G20 dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tak lupa kami juga menyambut selamat siang dan selamat datang Bupati Magelang Bapak Zainal Arifin SIP beserta jajarannya yang telah hadir di tengah-tengah kita. Just join us this morning, Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, Mr. Nadiem Makarim and Mr. Anka Makarim. Ladies and gentlemen, welcome and welcome the delegations for culture of G20 2022. Also, Mr. Zainal Arifin, the regent of Magelang and staff. Songo Village, led by Mr. Abdul Village, located 2 kilometers away from Borobudur Temple. Roster as their icon, used in Japanese costume ceremony as the symbol of serenity. Roster cross to welcome the dawn every morning signifies loyalty and commitment. The spirit of roster is applied by residents to remain firm and consistent in advancing the village. Dari produk tekstil yang ada, kostum yang dikenakan adalah kostum kesenian tradisi topeng ireng yang telah dimodifikasi, dikombinasikan dengan material potensi desa dan limbah tersebut. Tata koreografi diadaptasi gerakan tari dari kesenian topeng Kawedar dan Jatilan. Materials used for the installation work are corn cob, corn husk, ranggas, palm fiber, palm lace, and textile wastes. The costume worn was modified from topeng ireng costume, combined with the same natural resources as materials. The choreography derived from topeng Kawedar and Jatilan. Desa Kenalan diampu oleh Bapak Agus Waluyo, terkenal dengan puncak Bukit Gondopuro-Wangi dan produk-produk kuliner olahan dari singkong yang merupakan komoditas hasil bumi andalan di sana. Desa Kenalan mengusung ikon penyu laut dalam karnaval ini. Hewan yang hidup di dua alam ini melambangkan keseimbangan, ketenangan dan keyakinan. Meski gerak penyu terkesan lambat, tetapi dia tidak pernah terlambat sampai di pantai untuk bertelur. Warga Desa Kenalan yakin dengan potensi yang mereka miliki akan tetap kokoh dan tetap tenang menghadapi tantangan zaman. Kenalan Village is famous for its Gondopuro-Wangi hilltop and processed culinary product from cassava, which is the mainstay of their agricultural commodities. Kenalan Village carries the sea turtle icon in this carnival. Animals that live in these two realms symbolize balance and calm and also confidence. Although the turtle's movement seems slow, it is never too late to reach the beach to lay eggs. The residents of Kenalan Village believe that their potential will remain strong. Topeng ireng yang digunakan dikombinasi dengan bambu, pandan, lampung kering, biji sawo, daun, dan pelepas pisang dan timbar. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian Jatilan dan Dayaan. Used for the installation work are woven bamboo braids and cassava husks. The costume worn was modified from a topeng ireng costume by using bamboo, pandan leaves, sapodilla seeds, banana midribs and leaves, dry taro leaves, and simbar. The choreography derived from Dayaan and Jatilan. Desa Majak Singi diampu oleh Bapak Sutrisno. Dikenal dengan produk kopinya, mengusung ikon
yang merupakan simbol dari pekerja keras dan mental yang kuat. Desa Majaksini adalah satu-satunya desa di wilayah Borobudur dengan dua wilayah yang terpisah, yakni Majaksini Atas dan Majaksini Bawah. Desa Majaksini terus berusaha mensinergikan kedua tempat tersebut agar potensi-potensi yang dimiliki mampu diolah secara optimal dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Majaksini village, led by Mr. Sutrisno, known for its best quality coffee products. Crocodile, as the icon of this village, represents their hard-working spirit and their strong mind. Majaksini is the only village in Borobudur which in two separate areas far apart from each other. They keep doing their best to synergize the two parts so that their potential can be processed optimally and bring prosperity to the people. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah pelepah pisang dan anyaman pandan. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material anyaman pandan, bambu, kulit kopi, dan daun simban. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian Jayaan dan Soreng. Materials used for the installation works are woven pandan and banana matrix. The traditional costume was modified by using woven pandan, saltihas, and simban. The choreography derived from Dayaan and Soreng. Desa Bigaran diapung oleh Bapak dari kebaikan hati dan kasih sayang. Desa Bigaran adalah desa perbatasan antara Kabupaten Magelang dan wilayah Kalibawang, daerah istimewa Yogyakarta, yang mayoritas warganya membudidayakan pohon kakao dan dikenal dengan produk coklat Breso khas Bigaran. Bigaran village, led by Mr. Saifuddin Zuhri, with woodpecker as its icon, which represents kindness and compassion. This village is the borderland between Magelang and Kalibawang, Yogyakarta. Majority of Bigaran people cultivate cocoa and clove trees, and known with their original product, Coklat Deso Bigaran. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah pandan kering, pelepah pisang, ijuk, batok dan sabut kelapa, dan bambu. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material keranjang bambu dan kelobot jagung. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian topeng ireng. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian Jatilan dan Dayaan. Materials used for the installation works are bamboo, woven pandan, palm fiber, and dry leaves. The traditional costume was modified by using bamboo baskets and corn husks. The choreography derived from topeng ireng and Dayaan.
Wahyu Saryanto adalah desa yang didapuk sebagai galeri jelajah menoreh dengan lokasinya yang strategis sebagai start point sebelum mulai menjelajahi keindahan perbukitan menoreh. Desa Ngadiharjo mengusung ikon harimau pada karnaval ini. Hewan ini dipercaya sebagai representatif dari hukum alam yang menjaga hutan juga menjaga desa. Kesadaran bahwa dengan menjaga kelestarian alam sama dengan menjaga kehidupan manusia ini yang ditanam dan dipupuk oleh warga Ngadiharjo kepada generasi selanjutnya. Ngadiharjo Village, led by Mr. Wahyu Saryanto. Ngadiharjo is a village lined up as a menoreh exploration gallery, with a strategic location as a starting point to explore the beauty of the Menoreh Hills. This animal is believed to be the representative nature that protects both the jungle and the village. To preserve nature is the same as preserving humanity. Is the hereditary teaching in Ngadiharjo. Karya instalasi yang ditampilkan Desa Ngadiharjo menggunakan material bambu, hijau, dan sabut kelapa. Kostum kesenian tradisional yang dikenakan dimodifikasi dengan sabut kelapa, kelompok jagung, keranjang bambu, tampah bambu, jok, dan limbah plastik bekas mulsa. Tata koreografi diadaptasi gerakan tari dari kesenian Jatilan, Dolala, Brodut, dan Kubro Siswo. Materials used for the installation works are bamboo, palm fiber, and cocoa fiber. The traditional costume modified by using cocoa fiber, palm fiber, corn husks, bamboo baskets, bamboo tray, and plastic. Desa Karanganyar dikenal dengan kerajinan gerabah dan ukir bambunya. Diampu oleh Bapak Suyanto mengusung ikon angsa sebagai simbol keanggunan dan kesetiaan. Usaha ekonomi kreatif masyarakat Karanganyar juga menghasilkan produk-produk khas seperti batik daun bodi dan keripik gembus. Karanganyar Village, known with its pottery craft, led by Mr. Suyanto, with swan as its icon, which represents elegance and faithfulness. Karanganyar people supporting the growth of economic creative business by their unique products such as wood carving crafts, batik body lids, and keripik gembus. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu, keranjang buah, anyaman bambu, pelepah pisang, janjang kelapa, dan gerabah. Kostum kesenian yang dikenakan dimodifikasi menggunakan kelompok jagung, daun simbar, dan koran bekas. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian dayaan dan topeng ireng. Materials used for the installation works are bamboo, woven bamboo, fruit basket waste, banana midribs, and plant fruit. The traditional costume was modified by using corn husks, simbar leaves, and Diampu oleh Bapak Pujowandi merupakan desa dengan letak tertinggi di wilayah Kecamatan Dorobulur dan dikenal luas sebagai pintu akses jalur Gayam menuju Tumpeng Menoreh. Ikon yang diusung Desa Giripurno adalah kumbang capek endemik Borobudur, melambangkan originalitas warga Desa Giripurno dalam semangatnya untuk berkembang di era modern ini tetap mempertahankan
ajaran leluhur yang notabene masyarakat pegunungan yang kebudayaannya syarat akan kedekatan dengan alam. Giripurna Village, led by Mr. Pujo Wandi. Giripurna, a village with the highest altitude in Borobudur sub-district, known with its Gayam Pass at the portal to reach Tumpang Menore. Their icon is the beetle endemic to Borobudur, known as Prosopochyllus giraffa Borobudur. It represents the spirit of originality. Giripurna people in their strive for a better future preserve their way as Highlanders, whose culture is close to nature. Material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah pelepah pisang kering. Kostum kesenian yang dikenakan dimodifikasi dengan pelepah pisang dan daun simbar dan memanfaatkan biji saga sebagai aksesoris. Tata koreografi mengadaptasikan gerakan dari kesenian jatilan, dayaan, dan kubro. Materials used for the installation works are bamboo, banana seeds, and simbal petals. The costume will derive from kubro and dayaan. Desa Candirejo diampu oleh Bapak Mulyanto mengusung ikon singa yang merupakan simbol dari keberanian. Semangat untuk berani memulai sudah dibuktikan dengan ditetapkannya Desa Candirejo sebagai pilot project desa wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 1999. Saat ini, Candirejo dikenal sebagai destinasi wisata dengan tema ekoturism berbasis pemberdayaan masyarakat. Candirejo Village, led by Mr. Mulyanto, carries the lion icon which is a symbol of courage. The courage to start something new was proven by the establishment of Candirejo Village as a tourism village pilot project in Magelang Regency in 1999. Currently, Candirejo is known as a tourist destination with the theme of eco-tourism based on community empowerment. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu dan anyaman pandan. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi juga menggunakan daun pandan. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian dayaan dan jatilan. The materials used for installation work are bamboo and woven pandan. The traditional costumes used are modified using pandan leaves. The choreography derived from dayaan and jatilan. mempersiapkan challenge sebagai
simbol dari sifat antisipatif dan fokus pada tujuan dari masyarakat Nargogondo. Nargogondo dikenal sebagai desa bahasa dengan program edukasi bahasa Inggris sebagai usaha meningkatkan masyarakat yang komunikatif sebagai salah satu desa penopang destinasi wisata berskala internasional. Nargogondo Village, led by Mr. Umar Syarif, known as Desa Bahasa. One of their foremost projects is English education program for the citizens, so they can communicate better with visitors, as they are one of the support pillars for a world-class tourism destination. Material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah hijau, kulit, dan sabut kelapa. Kostum yang dikenakan berbasis kostum kesenian Dayaan dan dimodifikasi dengan memanfaatkan limbah kertas semen, sabut kelapa, dan kelopak limbah. Tata koreografi mengadaptasi gerakan dari kesenian Dayakan dan topeng ireng. Materials used for the installation work are palm fiber, coconut skin, and fiber. The costume worn was modified by using cement sack wax and clay stadium shadows. The choreography derives from Dayaan and Topeng Ireng. Desa Wringin Putih diampu oleh Bapak Garto merupakan simbol dari keelokan dan harga diri. Filosofi yang diambil oleh warga Wringin Putih dari keelokan burung merah adalah kerendahan hati, seperti petuah baik yang tertuang dalam cerita Jataka. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu, sabut kelapa, hijau, kapas, dan limbah kemasan bekas. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material bambu, pelepah pisang, dan sabut kelapa. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian kubro, topeng ireng, dan sore. King Putih Village. Materials used for the installation work are palm fiber, coconut skin, and fiber. The costume worn was modified by using cement sack waste, coconut fiber, and platycerium petals. The choreography Desa Giri Tengah diampu oleh Bapak Sunardi mengusung ikon kuda sembrani pada karnaval ini. Hewan mitologi yang dipercaya sebagai tunggangan para dewa ini merupakan simbol dari keindahan dan pembawa berkah. Terbukti dengan letak geografis dan kekayaan alam Giri Tengah seperti situs sejarah Pos Mati yang menjadi magnet untuk
trekking, dan pohon kaliandra yang tumbuh di hutan rakyat sebagai pendukung budidaya ternak lebah penghasil madu sebagai produk andalan desa ini. Wujud rasa syukur warga Gili Tengah adalah dengan semangat melestarikan alam dan terus menggali potensinya untuk kemakmuran masyarakat di sana. The village, led by Mr. Sunaken, has Kuda Sembrani as their icon. This mythological creature, which is believed to be the mount of gods and kings, regarded as a symbol of beauty and blessing. The historical site Kosmati, with its beautiful landscapes as a magnet for travelers. Kaliandra flourishing in their forests, drawing in honeybees, supporting their home industry. Preserving nature and exploring its potential for the prosperity of the people is the best form of their gratitude. Material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah bambu, daun aren, anyaman pandan, dan memanfaatkan limbah sarung pupuk. Kostum yang dikenakan berbasis topeng ireng dan dimodifikasi dengan kedegong dan daun pisang, kelapa jagung, daun kakao, daun bambu, juga memanfaatkan limbah serbuk kayu dan limbah sendok plastik. Tata koreografi mengadaptasikan gerakan dari jatilan, topeng ireng, soreng, dan kubro yang merupakan kesenian tradisional yang dimiliki Gili Tengah. Material Gayaan and Topeng Ireng. Desa Kembang Sari diampu oleh Dwi Rimbang Sejo mengusung ikan banteng sebagai perwujudan dari kesetaraan dan sikap saling menghormati. Desa Kebon Sari sebagai sentra produksi kerajinan bambu memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan adanya festival bambu dan sebuah ritual unik, yakni upacara pengantin bambu sebagai upaya pelestarian tanaman bambu. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah bambu, sabut kelapa, hijau, dan anyaman pandan. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material bambu, pelepah pisang, sabut kelapa, dan anyaman pandan. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian kubro, topeng ireng, dan dayakan. Kebon Sari Village. The materials used for the installation work are woven bamboo, coconut fibers, palm fibers, and woven pandan leaves. The traditional costumes used are modified by using bamboo, banana chips, and coconut fibers, also woven. Oleh Bapak Margito mengusung ikan kerbau dalam karnaval ini. Kerbau sebagai lambang kemakmuran dan ketekunan selaras dengan kehidupan warga desanya yang mayoritas sebagai petani. Didukung dengan letak geografis desa Bumi Harjo yang datar dan dekat dengan Sungai Progo. Bumi Harjo juga dikenal dengan usaha pelestarian budaya di daerahnya berupa Kampung Dolanan Nusantara dengan wisata edukasi kesenian dan kebudayaan melalui musik, tari, dan permainan tradisional. Bumi Harjo Village, led by Mr. Margit, and Buffalo as their icon. Buffalo, which is like a must-have partner for the traditional farmers, regarded as the symbol of prosperity and diligence. Bumi Harjo area
is a flat tip of land near Progo River, so the majority of the people live as farmers. This village, also known by its cultural preservation event Kampung Dolanan Nusantara, with educational culture tourism program through music, dance, and traditional games. Material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah tikar lendong dan pelepah pisang. Kostum kesenian rakyat yang dikenakan dimodifikasi dengan pelepah pisang dan limbah serbuk kayu. Tata koreografi mengadaptasikan gerakan dari kesenian Kupro dan Soleng. Materials used for the installation work are bamboo, woven pandan leaves, and banana sheets. The traditional costume modified by using banana sheets, corn husks. Desa Tegalarung diampu oleh Bapak Agus Sujiwarno mengusung ikon serigala sebagai lambang dari pamong dan sistem masyarakat yang kuat. Semangat serigala untuk menjaga ekosistemnya diwujudkan warga dengan gerakan mendaur ulang botol plastik untuk dijadikan produk kerajinan dan karya seni sebagai komoditas unggulan. Tegal Arum Village, led by Mr. Agus Sujiwarno. Wolf as the symbol of a guardian and a strong community. The spirit to maintain the ecosystem realized by recycling plastic bottle waste as materials for artworks and crafts. Karya instalasi yang ditampilkan Desa Tegal Arum menggunakan material limbah botol plastik yang didaur ulang. Kostum yang dikenakan adalah kostum kesenian yang telah dimodifikasi menggunakan pelepah pisang, sabut kelapa, harum goni, dan limbah botol plastik. Tata koreografi diadaptasi gerakan tari dari kesenian dayaan dan jatilan. Used for the installation work are plastic bottle waste. The traditional costume worn was modified bottle waste. The choreography derived from Dayaan and Jatilan. Desa Sampai diampu oleh Bapak Rowianto mengusung ikon Garuda yang merupakan simbol dari pemangsa bagi sifat buruk. Desa Sampai membudidayakan bunga kenanga dan durian sebagai pemutar roda ekonomi dan penghasilan utama bagi warganya. Selain itu, Sambeng juga dikenal dengan wisata air dan penghasil ikan beong karena dengan kontur wilayah Desa Sambeng yang merupakan lereng perbukitan di samping Sungai Progo. Sambeng Village, led by Mr. Garto. Garuda as its icon, which is the devorer of evil. Durian and kananga flower cultivation has become Sambeng Village economic. There are also more tourism activity and beong fish, wherefore Sambeng area is the hillside of the monument adjoining the river. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah pandan kering, pelepah pisang, hijau, kantong, dan sabut kelapa, dan juga bambu. The choreography derived from Jatilan and Dayaan. Desa Tanjung Sari diampu oleh Bapak Darto yang terkenal sebagai sentra produksi olahan makanan serba tahu dan madu asli dari kaki Gunung Menoreh. Mengusung ikon kera pada karnival ini. Kera di sini merupakan perwujudan
dan dari sifat eksploratif, kemauan warga desa Tanjung Sari untuk terus belajar dan berkembang agar tidak terjebak pada zona nyaman, dan kreativitas warga untuk mengolah apapun yang dimiliki untuk menjadi lebih bermanfaat. Tanjung Sari Village, led by Mr. Darto. Tanjung Sari is a village known as a production center of culinary products made from bamboo. Monkey, as this village icon, represents their explorative nature, their eagerness to learn and develop themselves to break out from their safe zone. Material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah bambu, serabut kelapa, bobot jagung, dan limbah jaring bekas saringan tahu. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi dengan sabut kelapa dan saringan tahu. Tata koreografi diadaptasi dari gerakan kesenian tradisi Jantilan dan Dayaan. Materials used for the installation work are bamboo, coconut fiber, corn husks, and bean curd filterways. The costume worn was modified by using coconut fiber, bean curd filterways. The choreography derived from Dayaan and Jatilan. Desa Borobudur diaku oleh Bapak Anwar Ujang mengusung ikon badak yang merupakan simbol dari ketangguhan. Dengan adanya situs Candi Borobudur di desa ini, warga dituntut untuk selalu kreatif dan tangguh di tengah hiruk pikuk kehidupan masyarakat urban yang dinamika masyarakatnya memiliki mobilitas tinggi. Cara berjalan badak dengan kepala menunduk melambangkan sifat rendah hati, terlepas dari kekuatan dan kekayaan yang dimiliki. Borobudur Village, led by Mr. Anwar Ujang. Rhinoceros, as their icon, is the symbol of toughness. Borobudur Temple, which is located in this village, the residents to adapt in its heart down, signifies their humility in spite of their wealth and superior strength. Material yang digunakan untuk pembuatan instalasi adalah pelepah pisang dan sabut kelapa, bambu dan kulit bambu. Kostum kesenian yang dikenakan dimodifikasi menggunakan karung goni, pelepah pisang dan limbah serbuk kayu. Tata koreografi mengadaptasi gerakan dari kesenian Dayaan. Desa Wanurejo diampu oleh Bapak Edi Suryantono adalah desa bertema Cultural Craft Village dengan bermacam dan wisata edukasi seperti situs sejarah, aktivitas seni budaya, dan kegiatan non-industri yang dimiliki. Bidang emas sebagai ikon yang dibawakan desa ini merupakan hewan mitos yang menggambarkan keindahan yang meningkat, mengingatkan warga desa Wanurejo untuk selalu mawas diri dan tidak terkena dengan silaunya dunia, dan selalu melakukan retrospeksi dalam hidup bermasyarakat. Wanurejo Village, led by Mr. Edi Suryantono, is a cultural and craft tourism village which has various educational and cultural tourism activities such as batik, dancing, home industry activities. Golden antelope, as the icon of this village, signifies the state of alertness, reminding Wanurejo people to be more introspective in the business of life. Material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi adalah ranting bambu, sabut kelapa, dan arang kelapa sebagai pewarna alami. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material kulit jagung, pelepah pisang, dan sabut kelapa. Tata koreografi diadaptasi dari kesenian Jantilan dan Dayaan. Materials used for Di mana putus
closing